Oke, boleh berkumpul di sini. Nanti kapalnya jomplang kalau kayak gini. Nah, yuk maju. Seperti biasa. Pramuka 3 kali. Saya ya? Ya, oke. Nah, aku aja. Mitra Serawong Bejo, saya berharga, saya istimewa. Boleh tepuk tangan untuk teman-teman muda dari Desa Banjarasri, dari Kecamatan Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo. Terima kasih, saya kembalikan kepada kakak-kakak MC yang luar biasa ini ya. Oke, wah, luar biasa sekali ya acaranya. Tadi nih dijelaskan tentang foto voice ya teman-teman ya. Wah, luar biasa sekali. Ya, gimana menurut Frater tadi acara tadi? Wah, luar biasa. Sudah ada yang konseling, sudah ada yang foto-foto, sudah ada yang berbagi MSB Dan terakhir tadi. di sini juga ya dengan apa simbol apa ya? Foto voice. Saya berharga, saya istimewa. Oh iya. Slogan ya. Slogan saya berharga, saya istimewa. Wah, luar biasa. Baik teman-teman, kita mau informasi mengenai jam 6.30 ya. Nah, konseling itu apa sih teman-teman? Nah, konseling itu adalah saat di mana teman-teman, Bapak Ibu sekalian dapat berkonsultasi tentang masalah-masalah, berbagi ya. apapun kepada psikolog-psikolog profesional yang sudah kami undang. Betul. Dan tenang, soal kerahasiaan masalah Bapak Ibu saudara-saudari sekalian dapat terjaga dengan aman, nyaman, tentram. Betul, karena udah udah bersama dengan psikolog profesional. Dari mana, Frater? Wiloka Workshop. Ya, jadi teman-teman bisa banget datang ke meja registrasi di kanan kita. Kanan pojok. Di bawah ini ya, tenda kuning. Atap kuning. Iya, di situ teman-teman. Jadi boleh banget, siapapun boleh, mau kakak, mau adik, mau om, mau tante, mau ibu, bapak, siapapun boleh ya teman Boleh. ya. Iya. Nah, sembari ada yang berkonseling, ada yang mendaftarkan diri, Mbak. Ya. Kita juga mengumumkan bahwa kami juga menjual beberapa barang-barang yang menarik. Ada kaos, ada tote bag, ada tas, ada Ya. jaket, ada gelang-gelang Dengan harga yang terjangkau. Ya, Dan jadi bahan-bahannya sungguh bahan-bahan iya, terbaik. boleh banget tuh nanti mampir di sana. Di sana udah ada lengkap gitu teman-teman, mau ukuran apapun ada ya kan? Betul. Dari XL. ML, XL, double Ya. XL, triple XL. Kayaknya nggak ada deh. Nggak ada, kayaknya. Oke, baik. Selanjutnya? Nah, selanjutnya kita akan melangkah ke acara Selanjutnya yakni mendengarkan pembahasan. Oke, dipanggil ya. Kakak-kakak Mitra Serawong Bejo bisa merapat ke sumber suara. Ya. Bisa ke stage? Boleh? Teman-teman, Alexa bisa di sini diajak teman-temannya. Kita naik aja ke sini ya. Sini, masuk. Kita maju. Boleh? Ya. Come on. Kita akan deklarasi lagi. Kemarin sudah dimulai oleh Kak Alexa bersama teman-teman dari stakeholder. Ada teman-teman dari PWNU Fatayat. Ini ada kakak dari PCNU Fatayat Jogja. Ada juga kakak-kakak dari Yasanti. Ada teman-teman pemerhati. Ada teman-teman dari Kemetiran. Ada teman-teman dari komunitas Sri Kandi Single Mom yang sudah hadir. Boleh kita berdiri. Loh Bu, ini teman-teman dari komunitas Sri Kandi Single Mother. Iya. Kita sapa lagi teman-teman dari MSB sudah merapat. Kita akan dibaca deklarasi ini dipimpin oleh Kak Reva. Nanti kita ikuti ya. Kita ikuti. Oke. Ready? Tangannya bebas aja ya. Bisa deklarasi, boleh begini? Oke. Silahkan Kak
Reva. Ngikutin. Deklarasi anti kekerasan terhadap anak. Deklarasi anti kekerasan terhadap anak. Dalam rangka memperingati Hari Anak Perempuan Internasional Hari Anak Perempuan Internasional dan menjunjung tinggi hak-hak setiap anak kami menyatakan deklarasi yang aman untuk menciptakan dunia yang aman, suportif dan bebas dari segala bentuk kekerasan bagi semua anak. Satu, pengakuan hak fundamental. Kami mengakui dan menegaskan bahwa setiap anak tanpa memandang jenis kelamin, suku, agama, atau status sosial, memiliki hak fundamental untuk hidup bebas dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaraan, dan diskriminasi. Sebagaimana dijamin dalam Konvensi Hak-Hak Anak. 2. Toleransi nol terhadap kekerasan. Kami berkomitmen pada prinsip toleransi nol terhadap kekerasan fisik, psikologis, seksual, dan bullying terhadap anak, baik di lingkungan rumah, sekolah, komunitas, maupun online. 3. Perlindungan anak perempuan. Kami memberikan perhatian khusus pada perlindungan anak perempuan, dari segala bentuk kekerasan berbasis gender, dan praktik-praktik berbahaya, termasuk pernikahan anak, mutilasi alat kelamin perempuan atau FGM, dan eksploitasi seksual, serta memastikan mereka memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan dan kesehatan. 4. Pembentukan lingkungan aman. Lingkungan yang aman, inklusif dan suportif, di mana anak-anak merasa nyaman untuk berbicara, mendapatkan dukungan, dan melaporkan tindakan kekerasan, tanpa rasa takut akan penghakiman atau pembalasan.
tanpa takut penghakiman dan pembelasan. 5. Pencegahan dan edukasi. 5. Pencegahan dan edukasi. Kami mendesak dilakukannya Upaya pencegahan yang sistematis melalui program edukasi yang berkelanjutan, tentang hak-hak anak, keterampilan pola asuh positif atau tanpa kekerasan, dan pendidikan kesetaraan gender, bagi semua pihak, termasuk anak-anak, orang tua dan pengasuh. 6. Penanganan hukum tegas. Kami menuntut adanya penegakan hukum yang tegas. Cepat dan transparan. Terhadap para pelaku kekerasan anak, serta memastikan bahwa korban dan penyintas mendapatkan pemulihan psikologis, dan dukungan reintegrasi sosial yang memadai. 7. Keterlibatan kolektif. Ayo ketua. Ketua, monggo. Ya, monggo, terima kasih. Gembala baik itu di mana? Dari mana? Terus sudah mulai masuk postulan sejak kapan? Atau aspiran sejak kapan? Iya. Oke. Baik, terima kasih para postulan atas penampilannya. Wah, luar biasa. Tepuk tangan Tepuk dulu tangan yang dong. meriah. Terima kasih semua. Nah, dua penampilan sudah ditampilkan. Betul. Dua-duanya menampilkan tarian yang sangat menarik. Betul, Sampai mengundang orang. spektakuler. Tadi ada yang joget-joget di bangku masing-masing tapi nggak Iya, berani aku juga maju. melihat. Logo yang bebas. Bebas. Oke. Nah, Pak. Oke. sekarang Mbak, Dokter. Ya. ternyata di panitia menyampaikan boleh bagi door prize sejak sekarang. Iya Oh. tuh. Nah. Saya punya satu pertanyaan nih. Oke, apa tuh? Ini door Door prize prize-nya bagi siapapun, di semua sini. Ya, pengunjung betul. dari Sabang sampai Merauke semua bisa menjawab pertanyaan dari Iya. saya dan mendapat door prize. Pertanyaannya Betul. adalah, Bentar dulu, kasih tahu nih door prize-nya dari mana. oh, Ya. door prize itu dari Petra, Sama? dari Emina. Ya, oke. Nah, ini semua boleh ya, teman-teman. Nah, dengan cara apa? Angkat tangan. Angkat tangan atau langsung maju ke depan nggak apa-apa. Ya. Deklarasi anti kekerasan berbasis gender. dan kekerasan. 3. Kami Mitra Sawang Bejo berjanji akan menjadi pribadi yang cinta perdamaian dimanapun, kapanpun, dan bagaimanapun.
depannya. Silahkan Chelsea. Ya. Awalnya ada ragunya sih untuk keluar di masalah tersebut, juga nggak punya masa depan seperti apa nantinya. Tapi mengejar masa depan kembali. Tadi Chelsea bercerita bahwa Chelsea bisa memutuskan untuk kembali terus memeluk kehidupan karena Chelsea mendapatkan dukungan dari keluarga, teman-teman, lingkungan sekitar. Iya. Oke, kemudian pasti Chelsea orang yang paling membuat Chelsea semangat. Satu, kemudian semangat untuk meraih cita-cita. Yang kedua nih Chelsea, kita mau dengar apa sih yang perlu kita lakukan Chelsea untuk kita tidak lagi jatuh ke pengalaman tidak menyenangkan di dunia maya. Apa kiat-kiatnya? Ini Chelsea yang sudah berpengalaman boleh bercerita. Diriku sendiri. Membuat semangat adalah keluarga dan juga tentu diri sendiri. Bahwa Chelsea berharga begitu ya? Iya. Chelsea yakin bahwa Chelsea berharga menyemangati diri sendiri? Pasti? Iya, menyemangati diri sendiri. Oke, tepuk tangan dong untuk Chelsea. Luar biasa ya teman-teman. Pengalaman Chelsea telah membuat kita belajar. Dan kita mau ya terus maju. Oke, di sini juga ada Alexa. Alexa ini tadi boleh bercerita nanti Kak Alexa ya, gimana Alexa berdinamika di bersama teman-teman MSB Mitra Serawung Bejo. Kemudian apa sih yang terjadi sehingga ada nih komunitas Mitra Serawung Bejo, dan apa yang dilakukan oleh Alexa dan teman-teman untuk mencegah kekerasan berbasis gender online. Situasinya bagaimana dan bagaimana cara mencegah, aktivitasnya apa bersama teman-teman. Silahkan Alexa. Halo semuanya, saya Alexa, saya salah satu aktivis di Mitra Serawung Bejo. Nah, sebenarnya Mitra Serawung Bejo itu apa sih? Mitra Serawung Bejo itu menurut saya organisasi yang dibentuk untuk menyalurkan rasa empati terhadap kasus-kasus kekerasan gender. Mitra Serawung Bejo ini dibentuk yang berlokasi di Kelurahan Banjar Asri, Kalibawang, Kulon Progo. Seperti yang kita tahu, masyarakat di desa mungkin kurang atau tidak banyak pengetahuan ya Mbak tentang bagaimana menjaga diri, bagaimana menyikapi kekerasan. Dibentuknya Mitra Serawung Bejo ini untuk membantu teman-teman kita yang terkena kasus agar bisa menyuarakan apa yang mereka rasakan ketika mendapatkan kekerasan. Mitra Serawung Bejo dibuat agar gitu. Aktivitas kami dalam Mitra Serawung Bejo, kita membuat beberapa kampanye, membuat beberapa edukasi terhadap masyarakat sekitar tentang bagaimana menangani dan menyikapi kekerasan. Begitu. Oke, boleh tepuk tangan dong. Luar biasa yang telah dilakukan Alexa dan teman-teman di Kelurahan Banjarasri ini. Ini adalah embrio yang luar biasa. Filter itu. Terus ada yang karena ketidaktahuan, ada yang coba-coba, namanya remaja itu masih khasnya adalah coba-coba. Dia menekan itu. Atau ada namanya istilahnya grooming. Mungkin kalau teman-teman pernah mendengar itu. Bukan grooming untuk anabul ya ini ya. Tetapi grooming dalam konteks penguasaan terhadap terutama anak-anak remaja. Itu pun sekarang beragam banget bentuknya di media sosial. Seringkali remaja tidak menyadari itu. Sampai akhirnya mereka masuk ke dalam situasi menjadi tanda kutip korban. Mereka baru tersadar dan tadi rasanya aduh ini salahku ya. Terus akhirnya mereka gak mau cerita sama siapa-siapa, gak mau cari pertolongan, padahal luar biasa rasa takut, rasa kecewa, rasa marah dan seterusnya. Mungkin tadi visualnya itu digambarkan pada saat Gendo atau Alia ini habis ketabrak ditanya, itu dia sangat, kalau istilah kami orang psikologi itu nambing gitu ya. Ekspresinya kosong, nggak mau cerita, apalagi sama orang dewasa gitu. Jadi hal khas kedua adalah
teman-teman remaja yang mengalami KBGO itu mereka seringkali menutup diri terhadap orang dewasa. Kenapa? Takut disalahkan, takut dijudgment, apalagi takut di stigma. Gitu Mbak Bibit kira-kira. Oke, terima kasih Mbak Pepi. Ini juga sebenarnya terjadi banget ketika gembala baik mendapatkan aduan begitu ya. Tidak mudah nih teman-teman penyintas ini langsung bercerita. Biasanya Mbak mau cerita, Bu mau cerita, Kak mau cerita, tapi menghilang begitu ya karena belum siap, takut untuk berbicara. Ini Kak Chelsea bisa bercerita. Bagaimana Kak Chelsea bisa mematahkan ketakutan untuk bercerita dan akhirnya bercerita? Itu bagaimana Kak Chelsea bisa bersharing kepada teman-teman di sini? Ya. Mulai bercerita itu kepada siapa dan bagaimana caranya? Awalnya sih berceritanya sama orang tua dulu, lalu berani ke shelter langsung. Oke, berani bercerita mulai dengan orang terdekat begitu ya, orang terdekat dan berani untuk mengungkapkan. Boleh cerita Kak, perasaannya gimana sih ketika mau cerita itu bagaimana nih? Kita mau dengar, kemudian apa tanggapan orang tua saat itu? Oke. Awal cerita takut banget, takut pastinya, tapi nggak tahu mau kemana lagi nantinya, jadinya cerita saja. Yang penting cerita saja. Awalnya takut, tapi yang penting mau cerita. Oke, sekarang Kak Alexa nih. Kak Alexa bisa sharing, apakah ini juga terjadi Kak Alexa pada teman-teman sebaya Kak Alexa, dan apa yang dilakukan oleh teman-teman MSB begitu ya, atau Kak Alexa sendiri untuk mendorong teman-teman yang lain untuk berani bercerita? Silahkan. Jadi seperti yang kita tahu, MSB itu dibentuk untuk membantu orang-orang yang mengalami kekerasan gender. Apa yang kita lakukan biar orang itu mau cerita, mau terbuka dengan masalahnya? Kita mengedukasi bahwa di sini kamu aman bercerita, kamu harus percaya bahwa dirimu akan dilindungi di sini, dan kalau kamu pendam, kamu tidak akan mendapat keadilan. Justru malah kasus itu bisa jadi malah lebih banyak ketika korban itu nggak mau bercerita. Jadi kita ajak, ayo cerita saja, kamu percaya kita akan membantu kamu, akan melindungi kamu, dan akan mencoba untuk membebaskan kamu dari rasa takut dan merasa bersalah, merasa nggak enak ya pasti gitu. Oke, itu benar nggak sih Kak Chelsea? Rasa itu muncul nggak sih? Bener banget. Kemudian membuka wawasan kita terkait dengan kekerasan berbasis gender dan situasi yang dihadapi oleh teman-teman sebagai penyintas. Nah, kita buka 3 pertanyaan, boleh nanti kita jawab. Di sini ada Mbak Pepi, pakarnya, seorang psikolog, kemudian Alexa yang sudah ini tahun ke-3 ya Kak Alexa berproses bersama teman-teman MSB ya, dan juga ada Kak Chelsea yang sudah berani mematahkan rasa takutnya dan bercerita, karena rasa itu betul-betul ada. Silahkan kan? Silahkan, boleh menanggapi atau yang mau sharing juga boleh. Aku tuh juga pernah loh mengalami jatuh dalam situasi kekerasan berbasis gender online, atau aku pernah nggak nyaman nih ketika berselancar di dunia maya, begitu. Silahkan yang mau menanggapi, boleh. Dari kakak-kakak MSB, boleh juga menanggapi, beri tanggapan. Iya, atau kita panggilkan Suster Nia yang dari Jakarta ini, Suster Nia yang mendampingi teman-teman sekolah. Apakah kekerasan berbasis gender ini yang secara online ini juga terjadi semakin masif begitu ya di kalangan anak-anak sekolah? Karena Suster Nia ini juga mendampingi teman-teman di sekolah. Silakan Suster Nia, boleh sharing juga tentang kekerasan berbasis gender online, Suster, silahkan. Di sini kosong. Oh, masih kosong. Masih ada 1 Suster. Oh iya. Gender online. Iya, saya cerita aja ya.
beberapa waktu ini sering anak-anak, bahkan anak SD bilang begini, "Suster, saya mau bunuh diri." Bunuh diri kenapa? Saya bilang gitu. Saya pikir apa ya? Karena mereka punya akses WA kepada saya. Lalu saya tanya, "Memangnya kenapa?" Karena saya itu beberapa waktu lalu tuh tertidur di kelas, lalu difoto. Fotonya itu disebar di di grup WhatsApp, di media-media sosial gitu. Sehingga lalu dia diolok-olok gitu. Dibilang ratu tidur lah, bahkan guru yang ada di grup itu juga ikut mentertawakan itu. Sehingga mereka merasa udah takut untuk masuk sekolah begitu. Ada lagi yang itu tadi anak-anak bilang ketika dia udah merasa nyaman sama seseorang yang dia kenal melalui Facebook, IG atau TikTok atau message melalui games online, lalu diminta puff gitu. Nah itu lalu kalau dia udah merasa nyaman, dia takut ditinggalin, terus dia juga memberikan foto itu, lalu foto itu menjadi menjadi sesuatu yang untuk jadi dia bisa dipalak gitu melalui karena orang itu sudah punya foto tidak baik dari teman itu, anak itu gitu. Itu juga nggak mudah ketika kita mau menyelesaikan kasus-kasus satu itu ya, karena biasanya teman-teman akan takut bercerita pada orang tua, terus juga pada guru atau pada orang-orang dewasa yang lain gitu. Maka mereka akan menjadi sendirian, lalu putus asa, biasanya daya fokusnya berkurang, dan ini lagi, sudah gitu nanti dari masalah satu itu menimbulkan masalah yang lain, karena dia nggak fokus, lalu nilai sekolahnya juga menurun, sehingga itu menjadi bahan lagi untuk olok-olokan di kelas gitu. Itu pengalaman kami. Oke, luar biasa ya. Boleh kita mau berikan tanggapan? Silahkan teman-teman, ada yang mau menanggapi bahwa ini betul-betul terjadi ya, bukan hanya pada anak-anak remaja akhir atau teman-teman yang sudah SMP, SMA. Ini sejak SD sudah muncul nih dampaknya ya, ada perasaan gelisah, aduh aku ingin kabur aja. Kabur yang paling cepat munculnya adalah kemudian bunuh diri. Situasi ini muncul nggak Kak Chelsea? Situasi ketakutan seperti apa sih yang muncul dari Kak Chelsea ketika jatuh begitu? Yang ditempelin ya. Ketakutannya nggak sampai ke bunuh diri. Apa aja yang muncul, apa aja? Mungkin takut diomongin tetangga, terus juga kurang pergaulannya. Oke, takut diomongin tetangga, takut, iya, kasih sistem banyak ya. Takut diomongin tetangga, kemudian juga takut terhadap teman-teman circle-nya ya di pergaulan itu muncul. Mbak Pepi, mungkin bisa kasih tips untuk kita. Bagaimana rasa melawan takut ini? Karena tadi bercerita saja susah. Apa yang bisa dilakukan awal supaya mengurangi rasa cemas, ketakutan itu muncul? Karena takut ya tadi, bagaimana kalau fotonya ini ternyata disebarkan di dark web, atau kita diminta untuk membayar ya, atau mengirimkan uang. Itu yang sering muncul dalam konseling-konseling di Gembala Baik juga terkait KGBU. Silahkan. Ya, ini agak susah loh Mbak Bibit jawabnya, karena ketakutan itu nyata. Maksud saya begini, dengan mudah secara teori saya akan bilang bahwa kita nggak perlu takut, bahwa kalau lapor kita itu ibaratnya
ini ada kejahatan yang kita bisa dibantu gitu, tetapi ketika mengalami itu ya pasti takut gitu ya. Itu maka sekarang kita tentu nggak adalah yang berharap bisa berada dalam situasi menjadi orang yang kena KBGO ya, tetapi satu hal yang sangat penting untuk kita masukkan adalah bahwa oke, mungkin ada bagian yang kita memang terlibat dalam suatu kesalahan, misalnya kayak tadi ngeklik atau manut, ngikutin aja, oke ya ada part salah, tetapi bahwa kesalahan itu tidak berarti orang itu berhak menguasai kita. Jadi itu yang perlu kita masukkan di pikiran kita sekarang ketika kita belum dan harapannya tidak mengalami itu ya. Itu satu. Yang kedua, ketika memang itu terjadi, cari orang yang kita percaya. Syukur-syukur kalau itu adalah bisa keluarga. Karena saya pasti semua keluarga itu saya yakin ya, pasti ada ria-rianya, pasti ada nggak sukanya, tapi apapun itu namanya keluarga pasti peduli, ya. Jadi kalau memang ternyata kita mengalami situasi itu karena kita merasa nggak mampu, ya mari cari bantuan. Nanti mungkin Bapak, Ibu, Tante, Om gitu ya, yang kita percaya tadi nggak paham pasti juga akan cari bantuan gitu ya. Tapi kita terutama teman-teman remaja itu kan aksesnya, pengetahuannya, pengalamannya masih cenderung terbatas. Mungkin pengetahuannya bisa saja melalui dunia digital, akses itu ngerti gitu ya. Tetapi ada rasa was-was, deg-degan, nggak yakin. Nah itu bisa dikuatkan dengan keluarga. Tapi kok saya nggak yakin, ibu saya juga bermasalah, bapak saya juga nggak peduli. Orang terdekat tidak hanya bapak ibu, ya. Coba cari orang yang kita ingat-ingat, siapa sih yang kalau kita cerita itu kerasa banget dia tulus. Nah, kita pergi ke sana. Terus kita mencari bantuan di sana. Jadi yang pertama, jangan sendirian. Kalau kita lagi takut, lagi cemas luar biasa, jangan sendirian. Itu kata kuncinya sih, Mbak Pipit. Oke, terima kasih Mbak Pepi. Jadi memang ada langkah-langkah awal ya yang bisa kita lakukan ketika kita sudah kadung klik atau kita sudah kadung terbuai dan kita mengirimkan gambar yang tidak membuat kita tidak nyaman akhirnya dan yang tidak baik, kemudian juga kita sudah kadung sharekan kepada orang tersebut yang kita sebenarnya nggak kenal betul. Itu ada langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk mengontrol kita ya, untuk membuat kita makin berani adalah kita mesti bercerita akhirnya kepada orang yang paling kita percaya. Kalau misalnya orang tua kita belum nyaman, boleh ke tempat kanal-kanal yang bisa kita sharing. Mungkin seperti apa yang dilakukan Kak Alexa ya, bahwa ada support group begitu di teman-temannya. Kemudian susternya, ini kita juga mau mengulik sedikit secara hukum ya. Apa sih yang bisa kita lakukan untuk memastikan kita dilindungi ya? Ketika ancaman-ancaman itu muncul, apakah kita juga berhak dilindungi nih oleh negara dan apa yang perlu kita lakukan? Ya, Mbak Pipit dan teman-teman, masalah kekerasan berbasis gender online ini bukan masalah yang sepele. Jadi ini bisa dijerat secara hukum. Pertama, bisa dari Undang-Undang ITE, dia bisa melanggar Undang-Undang ITE, ada Undang-Undang tahun, maka Undang-Undang Perlindungan Anak akan melindungi teman-teman. Ada KUHP, ada juga undang-undang terkait dengan tindak pidana kekerasan seksual. Gitu. Jadi jangan ragu untuk melaporkan apa yang terjadi. Itu karena kita memang dilindungi. Lalu kalau ada bukti WhatsApp dan sebagainya, silahkan di screenshot, tapi tidak untuk disebarkan, tapi itu disimpan untuk bukti aja gitu. Dan jangan lupa teman-teman itu juga pastikan mempunyai penasihat hukum ya. Cari penasihat hukum yang memang berani untuk membela haknya teman-teman. Oke, terima kasih Suster Nia. Silahkan teman-teman yang mau bertanya, mungkin mumpung di sini ada Mbak Pepi dan ada Suster Nia terkait dengan. Perkenalkan, nama saya Kresno dari Pacitan. Tadi saya dengar sedikit tentang
sepemahaman saya tentang anak yang korban bullying. Betul, Mbak? Ya, Oke, terima kasih. Ini belum. Oh belum, gitu Mbak gitu. Kirain anak korban bullying mau tanya apanya gitu ya. Oke. Gini, apa namanya? Saya itu pernah di lingkungan anak-anak yang sedang mengalami hal itu. Dan saya bingung untuk cara paling efektif untuk berkomunikasi kepada orang yang sedang mengalami itu. Dan dia itu kan kurang percaya diri untuk bercerita tentang apa yang dia rasakan gitu. Memulai komunikasinya itu kita Wabarakatuh. Oke, Mbak Pepi mungkin bisa bantu jawab ya. Baik, terima kasih Mas Tresno, jauh sekali, tetapi saya juga senang berarti kita bisa meluaskan gitu ya informasi-informasi kita. Ya, kalau bicara korban bullying, dan ini sebetulnya berlaku pada termasuk kekerasan berbasis gender, mungkin gambaran besarnya adalah orang-orang yang mengalami situasi yang berat, kekerasan bahkan masuk ke traumatis ya. Bullying itu walaupun misalnya tadi ya diolok-olok seperti Suster Nia ceritakan, atau sampai yang ekstrim dia betul-betul di tanda kutip permalukan, buat beberapa orang itu pengalaman yang luar biasa berat. Tadi pertanyaannya adalah ketika kita ada orang datang kita harus ngapain gitu. Satu hal yang terjadi pada orang yang mengalami kekerasan adalah hilangnya rasa aman ya. Maka hadirlah untuk menjadi si rasa aman itu. Mungkin kita berharap untuk wah aku sangat ingin segera menolongnya, menguatkan dia, apalagi sebetulnya kita semua ini peduli loh sama dia, ya. Tetapi ketika si anak atau individu ini belum yakin bahwa dia berada dalam lingkungan yang aman, rasa dia sangat, kalau istilah anak zaman sekarang tuh trust issue. Maka yaitu munculnya dalam bentuk diajak ngomong gak cerita, terus kemudian kayak gak curiga sama kita gitu. Sebetulnya itu tanda-tanda bahwa dia belum merasa aman. Jadi satu teori menyatakan orang yang mengalami traumatik, hal pertama yang hilang dan itu menjadi fondasi dasar adalah aman. Jadi hadirkan dulu rasa aman. Nah, masalahnya rasa aman itu beda-beda. Mungkin kalau bullying itu dia butuh bahwa meyakinkan kita yang menawari bantuan itu tidak akan membuli dia lebih lanjut. Itu ternyata lagi dibully lagi. Padahal kita merasa oh ini jalan untuk menyelesaikan masalahmu, tetapi dia merasa nggak aman. Jadi salah satu respon yang penting adalah tanyakan dia butuh apa. Mungkin dia cuma butuh aku cerita dulu karena ini aku udah ngempet berhari-hari, aku nggak tahu siapa orang yang bisa aku percaya. Nah kita ngerespon dengan oke, kamu bisa cerita, aku nggak akan cerita ke siapapun. Nah pada titik kita merasa aduh ini berbahaya, kita minta izin ke dia. Dek, kayaknya saya perlu loh ngobrolin ini sama bapak ini. Saya yakin dia bisa memberi masukan ke kita karena situasimu ini udah cukup bahaya. Jadi libatkan mereka yang sudah percaya sama kita. Itu juga membuat dia merasa punya kontrol lagi. Orang yang dibully, orang yang mengalami kekerasan, yang hilang adalah selain rasa aman adalah daya kontrol. Nah itu luar biasa buat mereka. Yang munculnya tadi menjadi diem, gak percaya, ngelamun, gak bisa ngerasain apa-apa. Jadi ini udah luar biasa sekali. Saya senang sekali mendengar suara-suara bahwa kami ingin peduli, saya ingin membantu. Langkahnya sebetulnya seringkali cukup sederhana, Mas Tresno. Satu, hadirkan rasa aman. Kita tahunya gimana? Tanyakan. Lalu yang kedua, libatkan dia ketika kita mau melangkahkan sesuatu. Kalau dia nggak mau gimana kita motivasi. Bahkan sesederhana, seringkali saya mengkritisi begini. Ini ya lapor gitu ya. Lapor itu kan nggak mudah karena ditanyain terus bolak-balik. Nah ditemenin, sesederhana cuman nanti tak temenin deh gitu. Itu udah kasih bensin luar biasa buat teman-teman yang mengalami. Gitu ya Mas Tresno ya kira-kira. Terima kasih sekali lagi juga Mas Tresno. Oke, terima kasih Mbak Pepi, terima kasih Mas Tresno. Masih bisa berkesempatan teman-teman bisa tanya, teman-teman muda atau para orang tua. Boleh? Mana? Oke, dibantu Kak. Iya, silakan. Ya, terima kasih.
Saya mau tanya sama Mbak Pepi. Pertanyaan saya, membedakan bibit psikopat dengan atau dia hanya marah seperti apa? Karena begini, waktu COVID kan kita semua di rumah, aktif kembali di sekolah. Ternyata, waktu itu masih SD, ternyata ada satu teman, dia kalau marah, ditulis nama temannya, bilang, aku marah sama kamu, Yanto misalnya, kalau kamu nggak minta maaf aku bunuh. Kata-katanya seperti itu. Nah kemudian otomatis teman-temannya bingung kan, lapor ke mamanya juga bingung, lapor ke guru. Nah cuman untuk kelanjutan saya nggak tahu, karena setelah kenaikan kelas anak itu dipindah, mungkin mamanya tidak enak atau gimana ya. Nah itu yang mau saya tanyakan, apakah dia hanya marah saja? Oke, terima kasih Bu Agit ya. Mbak Pepi bisa langsung jawabnya. Mungkin ditambah lagi bagaimana cara menghadapi ya jika anak kita berteman dengan teman-teman yang begitu. Oke, baik. Sebelum saya menjawab langsung, saya ingin menyampaikan psikopat itu sebetulnya boleh bisa dikatakan semacam jargon atau istilah umum. Jadi justru bukan istilah diagnosis ya. Psikopat itu kan kayak slang dari psikopatologi yang artinya adalah ada gangguan psikologi. Sementara gangguan psikologis itu banyak banget, dari cemas sampai yang kita tahu harus di rumah sakit atau kita kenal dengan orang dengan gangguan jiwa gitu. Jadi artinya tuh range-nya banyak sekali. Artinya lagi orang yang punya kondisi kecemasan, terus ketika cemas lalu dia nangis-nangis, teriak-teriak, itu pun ya kalau kita mau bilang psikopatologi dia bisa masuk di situ. Itu dulu ya. Jadi itu memang istilah ngepop gitu ya. Itu satu. Nah ini tadi anak ya tentunya, kalau sekolah ya berarti usia anak. Nah anak-anak itu seringkali merespon itu berdasar satu, apa yang sering dia lihat, atau dua, apa yang diproses sama dia. Termasuk respon-respon bahwa aku mau, misalnya kayak tadi, aku mau membunuhmu, aku mau memukulmu, itu bisa tetap dua hal. Betul-betul dia ingin melakukan itu, atau ya itu karena pernah dia lihat di suatu tempat ya. Nah kalau mau memastikan bagaimana, ya harus dalami dulu anak itu, oke? Nah saya lebih ingin membawa ke pertanyaan Mbak Pipi tadi. Ketika misalnya kita punya anak, lalu ada teman-temannya atau bahkan anak kita nih mengungkapkan hal-hal seperti itu, yang dilakukan oleh teman-teman Mitra Serawung Bejo itu dengan saya mengajak foto voice, sebetulnya juga ingin mengajak teman-teman Gembala Baik mengajak foto voice, sebetulnya juga ingin mengajak teman-teman Gembala Baik juga. Sebetulnya apa sih yang ada dalam siapa tahu ada hal-hal yang ada tuh. Siapa tahu ada hal-hal yang ada tuh di pikiran-pikiran. Salah satunya dengan memfoto. Kalau anak-anak bisa menggambar, menulis. Jadi biarkan mereka bercerita dengan voice mereka. Gitu ya Bu ya. Oke, terima kasih. Memberi kesempatan bercerita, kemudian juga kita aktif. Kenapa sih kamu Dek gitu? Aktif bercerita dan mendengarkan anak. Ini kuncinya. Ketika kita menghadapi situasi yang menghadapi situasi yang mungkin bagi anak-anak biasa aja, tapi bagi kita kaget ya. Loh kok kayak gini gitu ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Boleh, silahkan. Boleh, silahkan. Kalau ada yang mau tanya. Belum? Oke, kita akan tanya ke Kak Alexa mungkin. Bagaimana sih dukungan teman-teman sebaya ya ketika ada temennya yang mengalami pengalaman tidak menyenangkan ya? Bagaimana caranya mengenali dan bagaimana caranya teman-teman menanggapi jika temannya mengalami pengalaman tidak menyenangkan, entah kekerasan berbasis gender online atau bullying yang terjadi. Silakan Kak Alexa. Menurut saya, penerimaan teman-teman sekitar terhadap korban bullying itu ada. Penerimaan teman-teman sekitar terhadap korban bullying itu ada dua kubu. Satu kubu untuk menerima, untuk dia
mau menerima bahwa temannya dibully, atau malah dia juga ikut membuli temannya. Jadi ada dua kubu, ada yang dia mau membantu temannya untuk sembuh dari luka bullying, ada yang malah menambah luka bullying. Kalau bisa, yang pasti yang bisa kita ambil adalah bagian positifnya. Ketika kita ada orang dibully, ada teman kita yang menjadi korban bullying, seharusnya kita menjadi tempat cerita, tempat bersandar, dan seperti yang Mbak Pepi bilang, kita bisa menjadi rasa aman bagi mereka. Kamu dibulinya kenapa? Kamu perasaannya gimana? Gitu. Oke, menjadi teman ya, begitu ya. Teman sebaya atau mendengarkan. Kamu mau kita bantu apa gitu ya. Ya, betul. Betul. Seru sekali teman-teman. Silahkan ada yang mau sharing juga. Mungkin ibu-ibu yang mendampingi anak-anaknya mau sharing tentang anak-anaknya. Boleh di sini, mumpung ada Mbak Pepi juga. Ibu, pakai baju biru? Belum ya? Tadi sepertinya angkat tangan. Iya, ada lagi? Silahkan teman-teman yang mau sharing juga boleh, mau tanya juga boleh bagaimana cara mendampingi keluarga dengan anak-anak yang berisiko atau seperti apa? Boleh. Atau kalau enggak saya aja yang tanya nih Mbak Pepi dan juga Suster Nia yang mendampingi anak-anak di sekolah begitu, dan Mbak Pepi juga mendampingi bagaimana sih cara keluarga nih menyikapi situasi. Mungkin anaknya belum mengadu ini Mbak Pepi dan Suster Nia, tapi kan dunia ini semakin pesat. Baru-baru ini di sekitar kita nih muncul ada grup selain WhatsApp, apa ya namanya ya, Telegram begitu ya. Telegram yang kemudian ada grup di situ sharing gambar-gambar yang porno, sharing gambar-gambar tidak baik. Bagaimana cara orang tua ini menyikapi situasi ini? Mungkin bisa dari Surnia dulu yang di sekolah, ya, kemudian Mbak Pepi, cara orang tua ataupun guru. Mungkin Susternia bisa menanggapi ini dari sisi pendidikan. Makasih. Yang pertama, saya kira menyadari dulu nih ya, kita sebagai orang tua, guru yang kadang-kadang ada gap generasi ini. Zaman kita dulu belum ada yang kayak gini-gini, kok sekarang udah ada gitu. Menyadari bahwa sekarang saya ini berada di zaman seperti ini. Itu sehingga mulai kewaspadaan, lalu rasa empati kita pada anak-anak itu menjadi lebih. Ketika kita mengerti, saya ini sedang berada di mana gitu, di situasi seperti apa. Lalu juga kita mendorong orang tua untuk lebih berani berkomunikasi dengan anak-anak, lebih memberikan waktu kepada anak-anak, terbiasa cerita gitu. Kalau anak termasuk juga pengalaman-pengalaman biologis yang dialami oleh anak-anak. Pengalaman biologis anak perempuan dan pengalaman biologis anak laki-laki tentu akan berbeda. Nah, itu bapak harus berani bercerita kepada anak dan mendengarkan anaknya. Ibu, anak laki-lakinya, ibu harus berani juga bercerita dan bisa diajak cerita gitu ketika anak perempuannya mengalami sesuatu mengenai tubuhnya. Lalu juga tidak gampang untuk minta maaf, tidak gampang untuk dalam tanda petik menghakimi anak-anak, menghakimi zaman gitu. Supaya kita juga ketika menerima sesuatu atau ketika anak kita mungkin jatuh, kita nggak reaktif gitu, tetapi mencari bantuan kepada yang lebih tahu, lebih mengerti, sehingga kita lebih bijak dalam mensikapi situasi saat itu. Oke, terima kasih. Mbak Pepi boleh nyambung Mbak Pepi? Iya, saya nyambung bagian bagaimana orang tua berkomunikasi sama anak ya. Saya tadi teringat bahwa gini, masa remaja itu pasti sulit, tapi bentuknya beda-beda. Zaman Suster Nia, zaman saya, dan zaman sekarang itu beda-beda. Nah, remaja hari ini dihadapkan pada
bagaimana aksesnya yang cepat sekali, komunitas-komunitas dunia maya itu menjadi bagian dari kehidupan mereka gitu ya. Nah sayangnya dalam proses itu ya tadi ada godaan-godaan, ada persoalan. Meminta remaja untuk yaudah kamu gak usah di grup itu, atau udah kamu gak usah berteman dengan dia, atau kamu gak usah beraktivitas itu, sebetulnya itu bukan solusi ya. Tetapi yang perlu dilakukan adalah orang tua menjadi pendamping bagi anak menghadapi itu, mengajak, maka ajak atau tularkan nilai-nilai ketidakbaikan itu ke anak. Jadi bukan kita yang memutuskan itu. Jadi maksudnya oke, bahwa misalnya gambar porno, coba kita tanyakan ke diri kita, apa sih yang nggak baik atau berbahaya untuk anak kita. Nah itu value-value itu yang ditularkan sehingga anak kita pada akhirnya bisa kontrol diri. Dia bisa memutuskan meskipun dia di grupnya teman-temannya itu ada seperti itu, dia tahu cara menyikapinya. Tapi beda kalau modelnya adalah udah kamu keluar dari sini, keluar dari situ, gak usah ikut ini, gak usah ikut itu. Persoalannya hari ini informasi dan berbagai hal itu tidak terbatas ruang dan waktu gitu loh. Kita akan kewalahan sebagai orang tua untuk nutupin semuanya. Tapi kalau kita berteman dengan anak kita, menguatkan dia dengan memberi pegangan-pegangan untuk dia bisa mengkontrol itu, ya maka akan bisa lebih mudah gitu jalannya. Gitu sih kalau dari tambahan dari saya Mbak Pipit ya. Oke, terima kasih Mbak Pepi. Kita buka tanggapan lagi, teman-teman sebelum kita tutup karena sudah hampir 8:30 ya. Boleh? Ada yang mau tanya? Oke, silahkan. Boleh. Iya. Di pendamping anak muda nih. Oke, silahkan langsung saja. Iya, di sini aja, ke sini aja. Kak Ever. Iya. Boleh ke sini aja Kak Ever sambil menunggu. Ini masih ada mic-nya banyak. Iya. Terima kasih. Ini saya mewakili teman saya ya bertanya Bu, ada di WA tadi. Ya, jadi tapi maaf banget keluar dari konteks boleh atau tidak? Boleh. Pertanyaannya. Oke. Jadi bagaimana sih cara keluar dari hubungan atau pacaran yang toksik gitu? Maksudnya udah pacaran lama bertahun-tahun, terus aku tahu sih dia, kok aku sih keceplosan dong, aduh. Curhat ya, curhat. Aduh keceplosan, emang nggak bisa bohong. Jadi udah pacaran bertahun-tahun ya, 5 tahun 4 tahunan lah dari zaman putih abu-abu. Iya. Aku tahu sih dia itu toksik, langsung aku aja deh. Dia itu toksik. Terus tapi udah deket sama keluarganya. Udah deket banget sama keluarganya. Terus selama pacaran 5 tahun itu tuh bingung mau gimana. Padahal aku tahu dia itu sangat merugikanku gitu. Jadi bagaimana sih cara untuk keluar dari hubungan yang toksik itu tanpa nanti melukai keduanya atau orang tuanya? Terima kasih. Oke, boleh tepuk tangan dong curhatnya. Sudah berani speak up ya. Boleh? Suster ada ide nggak suster? Suster ada ide nggak suster? Suster Ini dulu bukan deh. ide nih, nanti yang jawab Mbak Pepi. Saya hanya ini kebetulan saya baru saja menerima residen yang seperti ini. Jadi udah tahu dia pacarnya itu toksik gitu. Terus juga lebih parah lagi dia numpang hidup. Tapi itu juga akhirnya dia diancam dan dikejar-kejar sehingga perlu mencari informasi tentang rumah aman seperti itu. Kalau menurut saya ya ini berani untuk memutuskan kalau misalnya dia bagaimanapun juga tidak ada yang namanya menurut saya ya tidak ada yang namanya ya udah saya nggak mau nyakitin dia, saya nggak mau nyakitin keluarganya. Saya kira buang pikiran seperti itu. Urusan sakit atau enggak itu urusan dia. Urusan kita adalah menyelamatkan diri dari hubungan yang toksik. Kadang-kadang orang toksik ini sangat membahayakan gitu. Buktinya ada teman-teman yang lalu benar-benar mencari rumah perlindungan.
laporkan kalau memang dia mengancam dan ya seringkali mengancam gitu. Laporkan juga ini kepada siapa yang teman-teman percaya. Lalu juga jangan ragu untuk membuka akses orang lain untuk mengetahui masalah ini. Tentunya bukan di media sosial, tapi juga juga bukan ke sembarang orang, tetapi orang yang memang kompeten dan bisa dipercaya gitu. Supaya teman-teman ya hati-hati tidak melangkah yang yang membuat nanti malah semakin runyam gitu. Tapi itu tadi saya hanya menggarisbawahi, kalau memang mau keluar dari lingkaran itu, sudah stop untuk berpikir tidak menyakiti dia, tidak menyakiti keluarganya. Ya sudah, kalau sakit ya sudah gitu loh. Mau bagaimana gitu ya. Sementara kalau membiarkan diri kita sakit, lalu kita merasa tidak berharga, kita nggak lumpuh gara-gara dia, saya kira itu lebih tidak menguntungkan banyak orang. Itu pendapat saya, Mbak Pepi. Oke, terima kasih. Sebelum ke Mbak Pepi, tadi Alexa bisik-bisik, aku mau jawab gitu. Oke, Alexa dulu deh. Sebenarnya mau sharing. Boleh. Jadi teman deket saya itu ada yang menurut saya dia ada di hubungan toksik karena dia tuh mau ngapa-ngapain nggak boleh sama cowoknya, mau join OSIS nggak boleh, mau ikut ekstrakurikuler cheerleader nggak boleh. Alasannya karena apa? Karena cowoknya takut si cewek ini kesengsem sama cowok lain. Hal yang saya berikan ke teman saya tuh, kamu capek nggak sih di hubungan kayak gini? Bahkan dia tuh sampai izin mau ikut ekstra tuh malah izin ke cowoknya, bukan izin ke mamanya. Padahal yang bayar sekolah siapa? Mamanya. Aku bilang, lah kamu tuh yang bayar sekolah tuh cowokmu apa mamamu? Lah kok kamu izin ke cowokmu? Saya bilang gitu. Suatu saat kamu mau, jangan-jangan besok kuliah kamu gak dibolehin sama dia. Bisa jadi seperti itu. Mau sharing aja Mbak, ini menurut saya ketika kamu tahu itu di dalam lingkup toksik dan kamu merasa gak nyaman dan dirugikan, kamu punya hak untuk keluar dari dunia itu. Mbak, kita bestie kan? Bestie. Pesan terakhirku adalah you deserve better. Luar biasa, you deserve better. Mantap juga ya kakak-kakak di sana. Oke, betul, mengenali hubungan itu toksik itu penting banget, langkah awal. Oke, Mbak Pepi selanjutnya. Ya, sebetulnya kalau secara teori ya, ketika kita tahu, waduh hubungan saya ini toksik nih, itu udah step 1 untuk mengakhiri. Udah aman tuh, udah step 1. Persoalannya di situ, mengetahui bahwa ini hubungan saya toksik itu, tadi saya mikir analoginya apa ya? Ya analoginya adalah, aduh ini di tubuh saya ada benjolan yang dia sakit, yang dia berbahaya, dokter bilang suruh ngoperasi, tapi saya tahu kalau dioperasi itu nanti sakit, duitnya mahal dan sebagainya, menyakitkan, ya toh? Apa yang biasanya kita lakukan kalau mau melakukan tindakan-tindakan gitu? 1, kan kayak cari dokter atau mekanisme operasi yang tidak menyakitkan. 2, cari misalnya nanti biusnya enak apa enggak, kayak gitu. Artinya dari yang kita udah tahu toksik, terus mau memutuskan, itu kita akan menghadapi fase kesakitan. Cari temen, cari semacam hal-hal yang membantu kita menghadapi rasa sakit. Karena bohong, kalau misalnya keluar dari zona toksik itu tidak menyakitkan tuh bohong. Pertama kali pasti menyakitkan, gitu. Saya nggak mau menjadi pemberi janji-janji palsu Mbak, karena saya bukan. Iya, saya nggak mau kasih PHP karena memang pasti bukan toksiknya yang menyakitkan, tapi mengakhiri hubungan ini pasti menyakitkan. Apalagi tadi ada cerita, aduh aku sama keluarganya udah baik banget, udah enak gitu ya. Jadi salah satunya adalah cari temen, cari cara-cara untuk kalau aku lagi kesakitan aku mau ngapain gitu. Nah habis itu bilang sama temennya atau ajak rembukan temennya, kayak step by step aku mau menghadapi toksik ini, kamu tolongin aku gimana gitu. Tapi udah banyak nih, apa ulangi lagi gitu ya karena kita akan menghadapi zona yang menyakitkan gitu ya. Semangat kakak, bisa kok ya bisa bestie ya bisa ya, tepuk tangan untuk
kita semua. Kita udah diskusi banyak nih teman-teman terkait dengan bagaimana caranya menghadapi sampai cara mencegah tadi, penanggulangan yang bisa dilakukan, mencegah ya, preventif gitu, mulai dari diri sendiri sampai juga dengan keluarga dan support system yang mendukung. Bahwa yang pertama kita perlu kenal dulu nih situasi yang menjadi risiko atau tidak menyenangkan baik secara online ataupun dalam relasi-relasi. Yang kedua adalah menyadari bahwa kita berharga, bahwa kita istimewa. Ketiga adalah berani bercerita kepada orang yang kita percaya. Kepada orang yang kita percaya. Selanjutnya adalah berani untuk mencari pertolongan. Itu adalah kunci-kunci, cara-cara untuk kita menjadi lebih sehat, lebih aman, mencintai kehidupan. Begitu, boleh tepuk tangan dong untuk kita semua, luar biasa. Terima kasih Suster Nia, Mbak Pepi, Alexa, dan Chelsea. Kita mau minta dua kata pesan untuk teman-teman semua terkait dengan kekerasan berbasis gender online. Dua kata, mulai dari Chelsea, pesan dua kata untuk kekerasan berbasis gender online. Dua kata. Saya berharga. Saya berharga. Alexa. Apa ya? Jangan takut kalau butuh, calling me. Oke, jangan takut kalau butuh, calling me. Luar biasa. Mbak Pepi. Susah sekali dua kata ya. Kata saya panjang-panjang. Boleh panjang. Enggak, mungkin bahwa yakin bisa kok. 3 lah ya, boleh ya? Boleh. Yakin bisa kok gitu ya. Oke, terakhir nih Suster Nia. Boleh 4, Suster 2, 3. Pahlawan digital. Pahlawan digital. Oke, terima kasih teman-teman. Luar biasa. Terima kasih diskusinya malam ini. Chelsea, Alexa, Mbak Pepi, dan Suster Nia. Kita boleh kembali. Kita boleh tepuk tangan sekali lagi untuk para narasumber yang ada di sini. Yeay, kita sudah belajar banyak. Tidak terasa sudah hampir 8:30. Wow, luar biasa. Terima kasih para narasumber, termasuk orang muda. Luar biasa sekali tadi tanggapan-tanggapannya. Permisi.